Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah PPKN STIE Gici Business School Bogor. Kami memiliki 5 anggota yaitu Anissa, Yulianti, Imam, Muhammad Rafi, dan Muhammad Indrawan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusional UUD NKRI 1945. Next. Istilah konstitusi dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitution. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Constituer bahasa Prancis berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Adapun sejarah konstitusi menurut Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1879 dalam bukunya Leviathan mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak. Dengan konsep divine right, yaitu menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Misalnya, Louis berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Magna Carta di Inggris, Bill of Rights, dan Declaration of Independence dalam bahasa Amerika Serikat, dan Declaration des Droits de l'Homme of the Citoyen de Prancis. Oke, next. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan sebuah negara. Dalam arti luasnya, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dilaksanakan atau dijalankan. Dengan secara menyeluruh, konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan-aturan yang terdapat di dalam konstitusi mengatur hal-hal yang sangat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hak dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Untuk berikutnya adalah pengertian konstitusi menurut para ahli. Konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga tepat dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya menurut Lord James. Sedangkan menurut C. F. Strong, konstitusi merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan di antara keduanya dalam tanda kurung pemerintahan dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Untuk pengertian atau penjabaran dari konstitusi. Oke, selanjutnya. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian,
Diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Oke, next. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. 2. Hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab XA pasal 28A sampai pasal 28J. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD dalam UUD NRI tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab XPI pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Dalam UUD NRI 1945 misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurung pasal 37 ayat 5. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat yang oleh penyusun UUD ingin diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu. Oke, next. Ya, teman-teman, di sini kita akan bacain Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat setausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya Konstitusi Negara Indonesia, yaitu ada periodenya ya teman-teman. Teman-teman bisa dibaca. Di sini ada 4 poin, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945 dan seterusnya. Sudah 4 kali diamandemen 1999, tahun 2000, 2001 dan 2002. Oke, next. Di sini juga
terdapat tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sini UU nomor 10 tahun 2004 dan UU nomor 12 tahun 2011. Oke, next. Oke, teman-teman, di sini kita sudah sampai akhir video. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.